Skuad muda Garuda akan menghadapi timnas U17 Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Jeddah, Arab Saudi. Strategi apa yang perlu disiapkan hingga seperti apa dukungan keluarga dan supporter? Kita ulas lengkapnya bersama pengamat sepak bola Kusnayani dan ayahanda Zahabi Goli Muhammad. Selamat malam Pak Muhammad, bungkus. Selamat malam Friska. Selamat malam. Saya ke Pak Muhammad dulu. Sudah kontak terakhir sama Goli kapan? Kontak terakhir kemarin pas habis bertanding. Oh, habis tanding lawan Korea Selatan itu terakhir ya, Pak Muhammad? Iya. Apa kata Goli? Ya kata Goli kemarin mainnya dia lawannya cukup lumayan. Iya. Lawan lumayan berat. Ya alhamdulillah bisa maksimal juga mainnya, sempat agak nervous juga ya karena kan lawannya tim besar juga tuh Korea Selatan. Betul. Ya. Seperti itu ya. Nah kalau sebelum tanding lawan Yaman malam nanti sudah ada pesan singkat misalnya ke Pak Muhammad? Udah tadi siang ya Bu. Oh tadi siang, apa kata Goli Pak Muhammad? Kata Goli minta doanya, minta support. Pak Muhammad jawab apa? Ya kalau saya kan setiap pertandingan selalu support dia, semangat mainnya, kerja keras, pokoknya harumkan nama bangsa dan negara. Mudah-mudahan bisa main maksimal gitu Bu. Kalau sudah minta doa dari ayahanda, Goli biasanya lebih tenang ya Pak Muhammad ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan. Saya bilang jangan lupa doa juga. Betul, doanya Golinya juga, Pak Muhammad dan keluarga juga ya Pak ya? Iya, terutama ibunya yang selalu support banget lagi. Tadi Ibu komen apa Pak? Ibu bicara apa saat Goli mau tanding? Pokoknya jangan lupa semangat, main yang bagus, terus sebelum tanding juga jangan lupa doa di dalam lapangan, jaga selalu kekompakan tim. Saya mau tahu yang dirasakan Bapak sekarang dan Ibu apa sih Pak kalau jelang pertandingan seperti ini, deg-degan atau ya semangat aja udah biasa karena Goli sering tanding sejauh ini? Justru kalau setiap dia bermain saya hawanya deg-degan ya Bu ya. Deg-degan hawanya. Oh Bapak deg-degan ya, gimana nanti Goli mainnya ya sama timnas ya? Mudah-mudahan bermainnya bagus. Ya insya Allah mudah-mudahan timnas 17 bisa menang itu Bu, jangan sampai kalah. Ibu juga sama deg-degannya Pak? Sama iya, tegang juga. Jadi kita yang tegang pas Goli mau tanding gitu. Iya, ya termasuk saya juga Pak sebagai penggemar timnas. Tapi tentunya doanya sebanyak-banyaknya buat Goli dan kawan-kawan bungkus. Iya. Nah kalau kita lihat kan pertandingan lawan Yaman ini semuanya dua-duanya sama-sama pengen lolos jalur lolos fase grup biar otomatis dapat tiket. Nah, kalau dibandingkan lawan Korsel kemarin, apa yang harus diwaspadai dari Yaman? Kita kan harus kita antisipasi juga tuh. Yaman juga kan bagus tuh yang kan kebanyakan juara grup juga. Ya intinya kita jangan anggap enteng lawan juga ya. Kemarin udah. Jadi jangan enteng lawan ya Pak Muhammad ya. Kalau dari bungkus gimana bungkus? Apa yang harus kita waspadai sih kalau lawan Yaman? Ya, yang paling penting itu pemain bisa menampilkan permainan sebaik ketika menghadapi Korea ya. Jadi betul jangan anggap enteng. Meskipun Yaman tidak sekuat Korea, tapi Yaman ini memiliki para pemain yang berbahaya, yang kecepatan-kecepatannya mungkin bisa merepotkan. Jadi kalau kita menghadapi Yaman, tentu akan berbeda dengan ketika kita menghadapi Korea. Cara main kita juga akan berbeda. Waktu lawan Korea kita betul-betul ditekan, penguasaan bola sangat rendah. Tapi lawan Yaman mungkin kita akan punya lebih banyak penguasaan bola, lebih banyak kesempatan untuk menguasai bola, menciptakan peluang, menciptakan ancaman. Bahayanya kalau pemain kita tergoda untuk bermain keluar dari pakem yang disiapkan oleh tim, keluar dari game plan yang disiapkan oleh pelatih. Kadang-kadang pemain muda punya naluri seperti itu ya, keluar ingin menyerang, keluar ingin mencetak gol, pengen buru-buru menang, dan itu kadang-kadang membuat kedisiplinan kemudian menjadi berkurang. Nah ini penting sekali menghadapi Yaman, pemain kita harus bisa bermain sama disiplinnya, sama kerja kerasnya dengan ketika menghadapi Korea.
Karena kunci kemenangan kita waktu lawan Korea, pemain kita disiplin dengan game plan yang disiapkan oleh pelatih. Sehingga Korea akhirnya tidak mudah mendapatkan peluang. Bahkan kalaupun mendapatkan peluang, terus diganggu oleh pemain kita. Kedisiplinan kita itulah yang akhirnya membuat kita bisa memenangkan pertandingan dari hanya 2 peluang yang kita ciptakan sebetulnya. Nah, yang harus diperbaiki kalau lihat lawan Korea Selatan kemarin apa sih, Bungkus? Positifnya kan kita memang bisa menahan Korea, bahkan digempur sejak awal, kita bisa membuahkan gol di menit akhir. Tapi apa sebenarnya yang masih harus diperbaiki? Apakah dari sisi produktivitas menyerangnya, meskipun banyak bertahan, tapi jangan lupa serangan balik itu yang harus lebih produktif lagi? Iya, karena kita akan punya kesempatan memainkan bola lebih banyak, ball possession-nya akan lebih tinggi. Artinya kreativitasnya dalam membongkar pertahanan lawan harus diperkuat. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan peluang itu menjadi gol melalui penyelesaian akhir yang lebih baik. Kemarin kan ada beberapa peluang yang kita dapatkan tapi tidak bisa dieksekusi. Nah, kali ini harus lebih baik. Tapi yang tidak kalah penting yang ketiga, kita tetap harus menjaga keseimbangan antara bermain lebih keluar atau lebih menyerang dengan tetap disiplin di lini pertahanan. Jadi bahayanya Yaman ini mereka banyak melakukan umpan-umpan direct dari belakang jauh ke depan melalui 2 pemain sayapnya. Dan kemudian 2 pemain sayapnya mengirimkan umpan ke dalam kotak penaltinya sangat baik. Waktu mereka mengalahkan Afghanistan, Yaman itu bisa 11 kali mengirimkan umpan berbahaya ke dalam kotak penalti yang menjadi ancaman bagi pertahanan Afghanistan. Kali ini mereka mungkin juga akan berpikir hal yang sama karena mereka melihat pemain Indonesia secara postur tidak terlalu tinggi. Jadi akan lebih berani mereka mengangkat bola ke dalam kotak penalti. Kita harus disiplin. Tidak mesti pemain yang posturnya tidak tinggi atau pendek itu tidak menang dalam duel bola atas. Itu tergantung bagaimana kedisiplinan kita, timing kita. Nah, itulah peran pelatih mengatur pergerakan pemain di dalam kotak penalti, mengatur koordinasi di lini pertahanan, kerjasama antara lini tengah dengan lini belakang. Itu semua harus disampaikan secara detail kepada pemain dan pemain disiplin mengikuti arahan pelatih. Saya pikir meskipun kita di lini pertahanan tidak punya pemain yang posturnya tinggi-tinggi, kalau koordinasinya rapi, mungkin kita masih bisa menghalau bola-bola berbahaya dari 2 sisi sayapnya Yaman. Nah, betul, itu yang harus diwaspadai ya, Bungkus ya. Nah, kalau dari Pak Muhammad, sebenarnya kan tadi doa sudah, apalagi ya yang bisa diusahakan selain kita sama-sama mendukung Goli. Nah, tapi sebenarnya apa yang Bapak sampaikan khusus untuk Goli dan skuad tim U17 lainnya dalam menghadapi laga yang penting ini ya, Pak Muhammad? Saya cuma nanya ngasih motivasi, pokoknya main yang bagus, jangan banyak pegang bola, ada kesempatan shoot di luar kotak penalti, berani syuting, ya penguasaan bola lebih tenang lagi, lebih ngotot lagi dah intinya. Yang penting penguasaan bolanya lebih berani lagi, lebih pede lagi gitu ya Pak Muhammad ya? Iya, mudah-mudahan bisa cetak gol dah malam ini insya Allah. Kalau Bapak percaya dirinya skornya berapa? Timnas lawan Yaman. Kalau saya emang nggak banyak-banyak, ya insya Allah tipis aja, menang tipis 1-0 lah. Ya 1-0 aja, yang penting lolos ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Yang penting menang, amin amin. Kalau dari Bungkus, apa yang tadi kan harus ball possession-nya ini harus lebih percaya diri lagi. Tapi di sisi lain, bagaimana agar para pemain timnas ini percaya diri, tapi jangan juga kelepasan dalam artian begini. Kan tinggal selangkah lagi menang. Biasanya suka turun tuh kewaspadaannya Bungkus dalam euforia yang lebih tinggi dalam posisi seperti ini. Iya, pemain muda itu memang mudah kehilangan konsentrasi, ya itu wajar karena mereka masih muda. Karena itu peran pelatih di pinggir lapangan sangat penting. Mengingatkan pemain kalau mulai kehilangan disiplin, mengingatkan pemain kalau lagi agak down. Jadi ibaratnya kalau sepak bola yang senior, itu pelatih menyiapkan konsep permainan dan kemudian pemain bisa mengaplikasikannya di lapangan. Ibaratnya tanpa instruksi dari pinggir lapangan pun mereka mengerti. Tapi kalau pemain usia 17 tahun ke bawah, itu harus dikawal betul oleh pelatih dari pinggir lapangan, diingatkan karena mereka seringkali kadang-kadang mudah lupa, kehilangan konsentrasi, apalagi suasana misalnya mereka tertekan, apalagi mereka tertinggal. Jadi memang dalam sepak bola usia muda peran pelatih itu untuk selalu mengawal, mengingatkan itu sangat penting. Saya yakin Coach Nova sudah memahami itu dan kita sudah melihat bagaimana dia mengawal tim dengan sangat baik waktu menghadapi gempuran dari Korea yang tidak berhenti sepanjang pertandingan. Iya, betul. Kali ini saya yakin akan lebih baik lagi. Iya, saat lawan Korea kemarin dari awal sampai akhir pertandingan kita deg-degan banget ya Bungkus ya. Pak Muhammad juga masih merasakan yang sama itu. Nah, kalau Pak Muhammad, tapi yang
yang jelas percaya diri ya, kalau lihat dari Korea Selatan kemarin kita bisa menang, lawan Yaman juga nggak mustahil kita untuk menang ya Pak Muhammad? Iya, mudah-mudahan insya Allah anak-anak bermain bagus. Amin, amin. Kalau dari Bungkus, kira-kira berapa sih skor yang bisa kita kejar? Ya, berapapun yang penting menang gitu ya. Tapi yang Iya. realistis kalau lihat lawan Yaman ini berapa kira-kira yang bisa diupayakan deh? Iya, jadi kita ini satu kemenangan sudah langsung ke Piala Dunia, dan kalau menang tuh artinya kita jumlah golnya lebih banyak ya, berapapun entah itu 1 atau 2. Cuma kalau kita bermain seperti kemarin sebaik waktu lawan Korea ya, di belakang juga kita tidak membuat kesalahan-kesalahan, kemudian lapangan tengah juga kali ini bisa lebih baik dalam mengontrol permainan, menciptakan peluang. Sebetulnya menang lebih dari 1 pun sebetulnya mungkin ya, karena secara permainan kita ini sebetulnya cukup bagus. Kemarin lawan Korea itu kita agak kesulitan karena Koreanya memang bagus. Iya. Kali ini Yaman tidak sebaik Korea sebetulnya secara permainan. Jadi mudah-mudahan kita bisa menunjukkan permainan terbaik, tidak menganggap enteng lawan, tetap Amin. fokus, mengikuti instruksi pelatih, mudah-mudahan bisa menang lebih dari 1 gol. Amin, kita doakan bersama. Yang penting disiplin, percaya diri, Timnas U17, percayalah kita ya dengan anak-anak Amin, kita amin. di skuad muda Garuda. Terima kasih Bungkus Naeni, pengamat sepak bola. Terima Ya, kasih Pak Rizka. Muhammad Ayhanda Zahabi Goli. Selamat malam. Sama-sama.